Katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka juga amin. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Mendahului khotbah ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Berapa hal? Dua kalau pakai bahasa Indonesia. Ya dua. Pakai bahasa di Raja Ampat. Oke. Satu. Kita merayakan ibadah. Kita ada dalam ibadah perayaan HUT 170 tahun ini dalam situasi hujan mengajarkan kepada kita tiga hal. Berapa hal? Satu, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Supaya apa? Tadi waktu saya tanya dalam hujan itu, anak masing-masing ada duduk di tempat. Mulai hujan semua rapat. Bagus itu. Memang gereja setelah 170 tahun harus belajar untuk merapatkan barisan dan tidak boleh tercerai-berai satu dengan yang lain. Amin. Tepuk tangan dulu. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Supaya apa? Lebih kuat. 1, 2, 3. Dunia sementara berubah. Perubahan itu terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan lain sudah datang. Kalau suara kenabian gereja tidak diperdengarkan dengan keras, kita kalah terhadap ini peradaban baru di dunia ini. Amin. Ketiga, ada TK-TK dulu di kampung. Ada apa? TK? TK? Habis TK? Ulang. TK? TK? Habis TK? TK. Ada TK-TK dulu di kampung bilang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan. Kalau dia seng bocor, dia menetes di bawah, kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah. Kita cari di bawah, ada bocor di bawah mana kan kita tunggu. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat, segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini harus cari dia punya jawaban di mana? Di mana? Termasuk pekabaran Injil yang terjadi di tanah Papua harus cari jawabannya dari mana? Dari peristiwa hari ini mengingatkan kepada kita sekalian. Kita sudah pakai speed. Dengan dia punya motor 250 PK. Bayangkanlah 170 tahun yang lalu dalam situasi cuaca se-ekstrim ini. Para hamba-hamba Tuhan siapa itu? Dia pun nama siapa? Orang sudah pakai
Itu bagian pertama. Bagian kedua, jemaah, kita merayakan ulang tahun yang berapa? Yang berapa? 170 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Sudah tua atau masih muda? Sudah muda atau makin tua? Jangan. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, susun 1 di bawah, 1 di tengah, 1 di atas. Itu dia pun nama dewasa apa? Dewasa apa? Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada begitu di Raja Ampat? Yang sedikit-sedikit mau keluar kau mau bikin gereja baru ada? Dia ada ikut ibadah di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih karena tidak dewasa secara psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang percaya. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi dewasa iman berkaitan dengan begini. Kalau ada meja berat 10 kilo, anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek menangis minta masalah menjadi berubah karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan jangan hujan supaya sepatu baru itu jangan basah. Kenyataan basah atau tidak? Ada yang pakai sepatu baru? Sulunas? Masalah. Jemaat, karena itu orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, tapi sulit untuk berubah diri sendiri. Betul? Di Raja Ampat ada? Dia ada di sini? Dia majelis atau jemaah? Oh, dua-dua berarti majelis jemaah. Oke, baik, itu pengantar. Sekarang